Di video kali ini kita akan refresh kembali mengenai setup CB1 brick, karena kebanyakannya masih sulit untuk membedakan candle CB1 yang selevel dengan IB. Jadi kita akan mulai pembahasan mengenai CB1 ini dimulai dari IB. IB adalah initial break atau sinyal awal pembalikan harga, tapi bukan merupakan setup. Artinya ini hanya sinyal dan perlu dikonfirmasikan lagi menggunakan setup CB1. Karena itu, untuk awal memahami setup CB1, yang perlu kita pahami adalah mengenali pola candle IB tersebut. Tentunya kita sudah tahu kalau IB ada 3 pola. Yang pertama, candle IB yang di break oleh satu candle atau dalam bentuk candle engulfing. Yang kedua, candle IB yang di break oleh 2 candle. Biasanya kita menyebutnya setup dominan yang gagal. Kenapa disebut demikian? Karena setup dominan break minimal di break oleh 3 candle, tapi candle IB ini di break 2 candle. Jadi gagal membuat setup dominan, sehingga hanya berfungsi sebagai IB. Dan yang ketiga adalah IB yang di break oleh 3 candle atau lebih, dan ini merupakan setup dominan. Karena itu candle dominan juga disebut sebagai IB. Berikutnya adalah contoh candle calon CB1 yang selevel dengan IB, sehingga tidak bisa digunakan sebagai setup CB1. Yang pertama adalah candle yang selevel dengan IB yang di break oleh satu candle. Jika teman-teman mendapatkan pola seperti ini, maka candle ini tidak bisa disebut sebagai candle CB1 atau bukan setup CB1. Untuk melihatnya, kita hanya perlu menandai IB. Jika candle calon CB1 selevel dengan IB, artinya tidak bisa digunakan sebagai setup CB1. Berikutnya yang kedua, pola IB yang di break oleh 2 candle. Seperti biasa, untuk melihatnya kita hanya perlu menandai candle IB tersebut. Ini adalah IB yang di break oleh 2 candle. Jika calon candle CB1 selevel dengan IB, artinya tidak bisa digunakan sebagai setup CB1 juga. Berikutnya yang ketiga, candle IB yang di break oleh 3 candle. Pola IB ini sudah dipastikan bukan setup CB1, melainkan setup dominan. Jadi jika ada candle calon CB1 yang selevel dengan IB yang di break oleh 3 candle atau lebih, maka ini bukan setup CB1, melainkan setup dominan. Dan jika dalam satu market terbentuk 2 setup CB1 dan dominan, maka yang digunakan hanya setup dominan breaknya saja. Untuk lebih mudah menguasai pola IB ini, jika kita malas untuk menandai candle IB selevel atau tidaknya dengan calon candle CB1, kita hanya perlu menghafalnya saja, karena pola candle calon CB1 yang selevel dengan IB ini selalu dalam bentuk yang sama dan berulang-ulang terbentuk di market. Oke, berikutnya kita akan membahas setup CB1. Apa itu CB1? CB1 adalah pola candle B yang terdapat pada market dalam konsep ABC. Jika kita lihat di market, selalunya market membuat pola ABC dalam pergerakannya. Pola atau candle B ini akan kita sebut sebagai CB1. Kenapa disebut CB1? Karena nantinya akan ada CB2 dan CB3. Ini adalah CB2 dan ini adalah CB3. Tapi kita abaikan saja untuk kedua pola tersebut karena kita hanya fokus kepada pola CB1. Syarat setup CB1 adalah ketika candle calon candle CB1 harus di break terlebih dahulu oleh harga. Break di sini bermaksud body to body. Jadi teknik ini menggunakan konsep body sebagai acuan breaknya. Jika candle CB1 yang tidak selevel dengan IB di break, maka harga berpotensi balik arah. Oke, jika sebelumnya pembahasan kita mengenai pola candle calon CB1 yang selevel dengan IB sehingga tidak bisa digunakan sebagai setup CB1, berikutnya pembahasan candle CB1 yang terlihat selevel dengan IB tapi bisa digunakan sebagai setup CB1. Ini dikarenakan candle calon CB1 tersebut membuat pola ABC di dalam level IB tersebut. Kita bisa lihat di sini, candle CB1 ini selevel dengan IB, tapi membuat pola ABC sehingga bisa digunakan sebagai setup CB1.
Kenapa kita perlu memahami setup CB1 dan dominan? Karena jika kita analisa pergerakan harga di market apapun yang menggunakan candlestick sebagai analisanya, maka setiap pembalikan harga hanya ada dua pola yang terbentuk. Yang pertama CB1 dan yang kedua dominan. Karena itu, jika kita memahami dua konsep pola CB1 dan dominan dengan baik, maka kita memiliki kunci untuk mengetahui jika harga akan balik arah. Jika kita sudah memiliki kunci untuk mengetahui harga akan balik arah, poin selanjutnya kita memerlukan tempat untuk menunggu harga tersebut. Maka kita menggunakan base engulf sebagai tempat menunggu harga untuk membuat setup CB1 atau dominan. Oke, sekian penjelasan mengenai setup CB1. Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman mengenai setup CB1. Dan saya sarankan untuk awal yang baru mempelajari teknik ini, bisa ke playlist materi, karena di playlist tersebut terdapat video yang menjelaskan dengan lengkap mengenai teknik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.